Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini, hari Rabu malam Kamis 6 dari bulan Maret 2024 bertepatan dengan malam ke 26 Sya'ban 1445 Hijriah. Kita lanjutkan atau kita membuka kitab yang baru pada pertemuan yang kedua bersama ikhwanuna dari Depok. Maka telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Hurairah, yang mana hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Man la yazkurullah la yazkurun nas, au man la yazkurun nas la yazkur, man la yazkurullah la yazkurun nas. Maknanya, tidaklah seseorang bersyukur kepada Allah sampai dia itu bersyukur kepada manusia. Maka kami mempunyai hajat kebutuhan di Depok ini, terutama urusan keimigrasian, dan insya Allah masih besok harus ke Mabes Polri untuk sidik jari dan sebagainya. Maka alhamdulillah maqassar ma'ana ikhwanuna, maka ikhwah di Depok banyak membantu kami dari segi akomodasi, terutama Pak Lambang dan juga Ustadz Zainal, Ustadz Adi, dan juga sopir yang terbaik Bang Kiki. Maka kami ucapkan jazakumullahu khaira, insyaallah fi mizan hasanatik. Maka sebagai al-jaza min jinsil amal, sebagai dari man la yazkurun nas, man la yazkurullah la yazkurun nas, maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dengan bersyukur kepada manusia. Kita saling memberikan faidah, dan tidak bisa kami memberikan kepada antum faidah dari harta ataupun apa, kecuali apa yang Allah mudahkan kepada kami dari ilmu nafi'. Maka pada kesempatan petang ini alhamdulillah kita mungkin akan membahas kitab yang sudah dibagikan PDF-nya. Maka kitab ini berjudul Al-Akhbaru As-Sahihatu Fi Fadailis Siyam, kumpulan hadis-hadis yang sahih dari keutamaan berpuasa. Maka kita masuk pertama kepada judul biar jelas. Maka makna dari judul Al-Akhbar jama' min khobar. Apa makna al-khobar? Khobar adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi, dinamakan marfu, itu khobar. Dan dinamakan juga mauquf jika ucapan para sahabi. Dan dinamakan juga athar atau ma'thur jika diucapkan oleh para tabi'i dan itba'u tabi'in. Dan juga al-khobar kadzalik min qaulillahi ta'ala. Maka maknanya di sini kumpulan dari khobar-khobar, maknanya kumpulan dari ucapan Nabi dan ucapan athar para tabi'i itba'u tabi'in, yang mana dengan catatan as-sahihah, disyaratkan oleh penulis di dalam hadis, di dalam kumpulan hadis-hadis ini harus yang sahih. Maka di sini penulis sengaja mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Itu maknanya, ada pemeriksaan hadisnya di sini. Fi fadailis siyam, fadail jamak dari fadl, yang maknanya az-ziyadah au aksun naqs, kebalikan dari kekurangan. Dan makna fadail bahasa Indonesianya adalah keutamaan. Fadailus siyam, maka di sini penulis maknanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang berhubungan dengan keutamaan siyam. Dan manhaj seperti ini adalah manhaj dari para muhadditsin, yang mana keluar dari manhaj hatibul lail. Apa makna hatibul lail? Hatibul lail adalah jarh bagi mereka orang yang menulis kitab, bagi mereka orang yang berceramah, bagi mereka orang yang memberikan kajian.
namun tidak mengetahui mana yang hak dari yang batil, maka dimasukkan kepada karya tulisnya dari hadis-hadis yang banyak, namun dia tidak mengetahui mana yang sahih atau yang dhaif, bahkan maudhu dimasukkan, ataupun bahkan bukan hanya hadis tetapi manhaj dan pemikiran. Maka di kitabnya ada pemikiran Asy-Syiah, ada pemikiran Mu'tazilah, ada pemikiran Khawarij, ada pemikiran Sunnah sedikit. Maka ini dinamakan juga Hatibul Lail. Dan Hatibul Lail adalah jarah yang maknanya pengumpul kayu bakar di malam hari. Maka orang yang mengumpulkan kayu bakar di siang hari bagus. Bahkan telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, daripada orang itu meminta-minta, maka afdal lahu an ya'khudha bil fa's wa akhadha hazimatahu minal hatab ala ra'sihi fahada afdal mimman yas'alan nas yu'ta au yurad. Maka seseorang jika membawa kampaknya kemudian mengumpulkan kayu bakar, itu lebih baik daripada dia meminta kepada manusia maka ditolak ataupun diberi. Maka kesimpulannya, orang yang mengumpulkan kayu bakar terpuji di hadis ini, tapi apa? Di siang hari. Iya. Namun in the night, ataupun dia menjadi hatibul lail, pencari kayu bakar di malam hari, menjadi celaan dari segi apa? Tidak terlihat apa-apa. Sehingga di saat dia berjalan masuk ke hutan hanya menggunakan obor ataupun senter, dilihat ternyata ada batang nih yang lumayan, tidak usah masuk ke dalam lagi. Di saat diambil ternyata batang itu adalah king cobra ataupun the black mamba, hitam mamba, ular Afrika yang sangat mematikan. Maka akhirnya dia dipatuk. Maka bahaya Hatibul Lail itu, membahayakan dirinya. Atau lebih dari itu, masuk ke hutan didapati seonggok seperti kayu yang besar, betis. Ini udah cukup nih, nggak usah lagi masuk ke hutan, punya kayu bakar yang bagaikan betis. Di saat dia mau mengambil, malah dipatuk dan dililit, dan patahlah tulang-tulang iganya. Dan yang tadinya dia ingin memasukkan kayu onggokan ini ke karungnya, dia malah dimasukkan ke karung, ke perut Python reticulatus, sanca kembang. Maka inilah kerugian dan jarah dari Hatibul Lail, di mana dia mengumpulkan di dalam kitab-kitabnya hadis-hadis yang dhaif, bahkan maudhu, bahkan membuat kitabnya menjadi buruk. Ataupun menulis kitab akidah, dimasukkan akidah Khawarij, akidah Syiah, As-Sufiyah, maka juga di akhirnya ada akidah Salafiyah. Maka tercampur kebaikan dengan keburukan. Seperti tadi Hatibul Lail, dia harapannya bahwa seonggok kayu itu adalah kayu bakar yang akan dia bawa ke karung, ternyata dia dikarungin ke perutnya Python reticulatus jika dia di Asia Tenggara. Jika dia di Amerika Selatan, anaconda. Anaconda bahasa Arabnya apa, Pak Wira? Anaconda itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya, Sundanya, saya konda. Iya. Anaconda. Bahasa Arab. Bahasa Betawinya ane konde. Mungkin kayak gitu. Al-muhim, anaconda di Amerika Selatan, dan kalau di Afrika maka dia akan ditelan sejenis ini, namanya boa constrictor. Semuanya sama. Alhasil inilah dari makna Hatibul Lail. Maka di sini penulis keluar dari manhaj Hatibul Lail, maka meskipun sedikit tetapi alhamdulillah dikumpulkan hadis-hadis yang sahih. Itu lebih baik dibuat daripada berjilid-jilid tetapi hadis-hadisnya palsu dan sebagainya. Kemudian memulai penulis dengan mukadimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian khutbatil hajah. Dan khutbatul hajah ini adalah dari sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan khutbatil hajah di sini telah datang hadisnya, dan hadisnya sahih li ghairi, dikeluarkan Ashabus Sunan, yang mana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud,
allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khutbatan innal hamdalillah, dan seterusnya. Kemudian di beberapa riwayat seperti riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya, fi khutbatin nikah. Maka di khutbatin nikah disunahkan untuk membaca khutbatil hajah ini. Dan di sini faidah, apakah di khutbatin nikah saja? Jawabnya tidak. Telah datang riwayat dikeluarkan oleh Imam Abi Daud atau Yalisi, bertanya di sana dari riwayat Syu'bah ibnil Hajjaj an Abi Ishaq As-Sabi'i, itu madar sanadnya. Maka faidahnya Syu'bah bertanya kepada Imam Abi Ishaq As-Sabi'i, apakah doa ini wahai imam dipakai hanya untuk pada nikah saja? Dijawab istimbat Abi Ishaq As-Sabi'i dari hadis ini, maka dia katakan la bal fi kulli hajah, tidak, tetapi dalam berbagai kebutuhan, terutama dalam syar'i. Maka oleh sebab itu beristimbat dari sini Imam An-Nasai di saat mengeluarkan hadis ini, dia menyebutkan bab istihbab, bab tentang sunahnya khutbatil hajah yang dipakai di saat nikah dan yang lainnya. Dan begitupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mempunyai kitab Syarah Khutbatil Hajah, disebutkan mustahab, disunahkan bagi kaum muslimin di awal dari penulisan kitabnya dan di awal dari muhadaratin nas, muhadarah atau memberikan kajian, untuk memulai dengan khutbatil hajah ini istimbaton Syekhul Islam dengan lafaz fi nikah wa fi ghairihi. Maka oleh sebab itu penulis memulai innal hamdalillah di dalam awal kitabnya sebagai amalan dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan di dalamnya khutbatil hajah fi nikah wa fi ghairihi. Selesai dari kalimat basmalah dan innal hamdalillah, maka mulailah dengan amma ba'du. Dan kalimat amma ba'du barakallahu fikum, dia adalah penjeda antara pujian kepada Allah dan salah kepada Nabi dengan materi yang akan diberikan. Maka di sini lihat di dalam matan, semuanya ada matan PDF, silahkan PDF-nya ada. Maka di sini disebutkan setelah penulis membaca basmalah dan innal hamdalillah, kemudian amma ba'du, kemudian masuk kepada apa yang diinginkan oleh penulis di dalam kitab tersebut. Maka amma ba'du dia adalah faslul kalam, yang mana dijadikan oleh orang-orang yang menginginkan berbicara baik di mimbar ataupun tulisan, al-fasl baina as-sana wa shalah ala nabi wa syahadah, dengan materi yang akan digunakan. Dan ini adalah perkara yang bukan sembarangan. Kalimat amma ba'du ya akhi sahal, mudah, namun dia adalah sunnah, dan kita sebagai ahlu sunnah mengikuti sunnah. Maka telah datang sunnah tentang permasalahan amma ba'du, baik penulisan ataupun dalam permasalahan khitobah, percakapan ataupun kajian ataupun muhadarah. Maka telah datang adapun dari tulisan seperti hadis. Akhrajahu Imam Al-Bukhari di kitab Bada'il Wahyi, di awal kitab Sahih Al-Bukhari, fi hadis raqam 7 ala tabaatina, sesuai dengan tabah yang ada pada kami, di mana di situ disebutkan bagaimana Nabi Muhammad mengutus surat kepada Hiraklin Azimir Rum. Maka di situ disebutkan dengan tulisan bismillah min Muhammad ibni Abdullah ila Hiraklin Azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda, hakada muqaddimah. Selesai muqaddimah dari ucapan Nabi. Summa madza ba'da dzalik amma ba'du. Maka setelah amma ba'du apa? Masuk kepada materi yang ingin disampaikan oleh Nabi. Fa ba'da amma ba'du qala fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam aslim taslam yu'tikallah ajrak marratain fa in tawalaita fa inna alaika itsmal arasiyin. Maka di dalam hadis ini disebutkan bagaimana Nabi menggunakan amma ba'du di dalam kitabahnya, bahwa amma ba'du penjeda antara muqaddimah dari Nabi min Muhammadin
Abdullah wa rasulih Abdullah wa rasulih ila Hiraqlin azimir Rum, intaha muqaddimah. Summa amma ba'du wa yadkhul ilal maudu, maka masuk kepada poin fa ini ad'uka bi ayatil Islam, aku mengajak kamu untuk masuk kepada Islam, aslim taslam, masuklah Islam, kamu akan selamat.